kita bahas tentang kue sifon. Ya, cake sifon dengan merek Alif. Nah, ini Bu Asih ini adalah foundernya yang mulai usahanya 7-8 tahun yang lalu. Dimulai dengan apa yang namanya ini oven tangkring. Nah, oven tangkring itu apa nanti silakan dijelasin sendiri sama Ibu. Jadi perkenalan dan asal muasalnya bikin bisnis ini silakan disampaikan langsung oleh Bu Asih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini akhirnya bisa bergabung dengan Pak Bi setelah tadi sore kurang mendukung mungkin HP saya yang bermasalah Pak Bi. Ya, saya ini mungkin awalnya memang dari bakul rumahan gitu ya. Kalau teman-teman tukang kue gitu di Jogja tuh bilangnya bakul kue gitu Pak Bi. Jadi memang berawal dari hobi gitu ya. Kalau ibu-ibu kan memang hobinya kalau nggak masak ya bikin kue gitu. Saya sebenarnya gitu Pak Bi. Jadi memang lahir dan besar di Jakarta gitu. Dan status saya itu ASN dulu. Dan sekarang pun masih sebenarnya. Jadi waktu itu memang awalnya dari apa ya nyambi bikin kue gitu. Dari SMA itu saya juga sudah senang buat-buat. Jadi kalau dulu dapat THR dari orang tua itu saya belikan oven, saya belikan bahan-bahan baku kue gitu, lalu dijual di teman-teman orang tua gitu, teman bapak gitu. Nah itu berlanjut sampai saya kerja, sampai saya kuliah, kemudian kerja penempatan itu juga masih nyambi bikin-bikin kue gitu. Nah kemudian singkat cerita saya pindah ke Jogja itu tahun 2004 gitu karena dinas pindah ke Jogja. Lalu di Jogja juga masih sambi-sambi bikin kue. Kalau tahunan itu sebenarnya lebih ke cookies dulu gitu. Jadi macam-macam tuh sebenarnya sudah saya coba gitu ya, bikin brownies, bikin roti apa namanya imut, kalau di Bogor itu roti unyil gitu. Nah kita coba kalau di Jogja saya namain roti imut gitu, tapi ya mungkin belum rezekinya. Dulu juga pernah jualan batagor, jualan somai gitu di Jogja, sewa tempat gitu. Kemudian apa ya tahun 2006 waktu ada gempa besar di Jogja itu kita kena imbasnya. Nah, nggak sampai 1 tahun apa namanya juga tutup gitu ya. Jadi memang perjalanannya itu tidak semulus yang mungkin kalau teman-teman lihat sekarang kan Alif itu sudah apa namanya banyak cabang besar gitu ya. Tapi saya menemukan sifon itu ya banyak lika-likunya lah gitu ya, jatuh bangunnya juga gitu. Dulu sempat juga nyewa outlet di jalan raya besar seperti itu, juga nggak jalan gitu 1 tahun. Nah menemukan sifon itu sebenarnya nggak sengaja gitu. Jadi dulu teman kantor itu minta dibuatkan roti untuk nikahan anaknya. Nah waktu itu kan apa ya seringannya itu kalau nggak roti roti pisang, cake banana atau mandarin kayak gitu-gitu. Nah saya pikir apa namanya mungkin butuh apa penyegaran gitu ya. Nah akhirnya dulu itu saya ingat ibu tuh pernah buat sifon tapi dengan resep yang kualitasnya itu kalau kita jual murah kok kayaknya nggak masuk gitu. Akhirnya saya browsing-browsing cari-cari. Oh dulu belum ada browsing sih ya. Dulu cari-cari di majalah. Dulu tuh banyak majalah kue gitu, tabloid kue ya Pak Bi. Jadi saya merasa beruntung banget gitu ya sama ibu menemukan resep itu tuh di tabloid yang
orang mungkin se-Indonesia itu mungkin bisa lihat, bisa beli, bisa baca gitu ya. Tapi kemudian Allah tuh apa namanya menunjukkan resep itu pada kami gitu. Jadi sebenarnya kita menemukan resep itu di tabloid kue gitu. Nah kemudian saya buat kue itu, lalu saya tawarkan sama teman saya dan beliau setuju. Nah saya ingat Ya, banget itu. bentar Mbak. Tunggu sebentar. Ya. Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya? Suaranya kecil sekali katanya. Oh iya. Eh, dengan HP-nya atau dengan Jadi besar mungkin Pak? sekali. Ya, ya. Iya. Nah, itu lebih bagus ya. Iya. Ya, itu jadi awal mulai pesanan itu 70 Pak Bi. Jadi 70 loyang itu dipesan oleh siapa namanya teman kantor, lalu kemudian dibagi-bagi di tetangga rumahnya gitu. Nah, waktu itu karena belum kenal branding, belum kenal apa namanya macam-macam gitu. Jadi cuman dus saya cap gitu dengan apa namanya namanya juga karena belum kenal apa namanya apapun gitu. Jadi sudahlah kita namain nama anak pertama aja Alif gitu. Jadi memang sangat ini sekali ya langsung dikasih nama anak pertama, kasih nomor telepon, sudah disebar gitu. Tapi ya qadarullah itu banyak yang cocok gitu. Nah, repeat ordernya itu mereka tuh tanyanya kue yang bolong tengahnya gitu. Jadi memang waktu itu tuh kue sifon itu belum familiar sama masyarakat Jogja gitu ya. Jadi Ya, ya. setelah sekian lama sekian tahun ini saya tahu sifon itu ternyata tuh hanya dijual di kalau nggak di bakery besar ya di hotel seperti itu yang memang kelihatannya jadi mewah gitu ya dan kita bisa menghadirkannya di tengah masyarakat dengan harga terjangkau gitu. Nah mungkin itu momennya juga pas di apa namanya di budayanya Jogja. Kalau di Jogja atau mungkin di daerah Jawa lainnya itu kan kalau ada acara memang butuh ulih-ulih, butuh hantaran gitu kan. Jadi mungkin waktu itu momennya saya pas gitu. Ketika apa namanya perpindahan perpindahan dari dulu kan nasi gitu ya Pak Bia. Tapi kemudian orang beranggapan kalau nasi itu cepat basi, dimakannya harus saat itu juga gitu. Nah kemudian budayanya jadi berubah gitu ke kue yang mereka berpikirnya bisa dimakan nggak harus habis sekarang, bisa dibagi-bagi seperti itu sih. Nah itu Iya, iya. mulai dari situ sih Pak Bin, kira-kiranya begitu. Iya. Apa namanya? Maaf nih. Ya. Saya pernah tinggal di Jogja waktu di bawah umur 5 tahun ya. Terus setelah 5 tahun saya pindah ke Solo. Jadi saya mulai sekolah TK sampai kelas 2 SMA itu di Solo. Itu memang di sana ada budaya antran ya. Jadi kalau tetangga habis pindah rumah itu kita kasih antar-antaran ya biasanya pakai rantang ya Mak. Pakai Iya benar. rantang terus kita suka dapat antaran juga dari tetangga gitu lagi masak lebih nih ya kita diantar gitu ya. Jadi tanpa ada occasion pun budaya antar-antaran itu ada. Nah ini Betul, buat betul, betul. teman-teman di luar Solo dan Jogja mungkin agak asing dengan istilah apa alih-alih ya atau Iya, ya ulih-ulih. oleh-oleh lah gitu ya. Ulih-ulih ya itu artinya. Iya. Nah itu biasanya gini, kalau misalnya Mbak Asih nganter ke saya wajib nganter balik. Jadi rantang nggak boleh kembali kosong. Nah, itu. Iya, iya. Ini Betul, betul. eh, budaya yang sudah tradisi sekali ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Ternyata di Jogja masih ada, cuman bentuknya Kuat sih. tidak lagi nasi dengan gudeg, tapi sudah menjadi Alif gitu. kue sifon ya ke Iya. roti.
Nah, sekarang ini apa namanya, sifon itu dijualnya di toko sendiri atau dititip kepada toko kue lainnya? Monggo, silakan. Iya, untuk saat ini itu sifon kita semua dijual di outlet kita, Pak Bi. Jadi memang banyak sih ya yang minta waktu itu franchise atau semacamnya kemitraan seperti itu. Tapi eh, saya itu berpikiran tuh di outlet sendiri saja kadang tuh kita tidak bisa memenuhi apa namanya permintaan customer gitu. Jadi Hmm, saya takutnya kalau nanti saya franchise-kan tapi sistemnya itu belum baik, itu nanti malah jadinya zolim gitu. Nah itu kenapa hmm, makanya eh, sistemnya itu maunya sih sempurna dulu gitu ya. Sempurna itu dalam hmm, arti baik gitu ya Pak Bi. Jadi nanti kalaupun kami harus membuka kemitraan atau investor itu sudah apa namanya sistemnya ya sudah berjalan sesuai dengan apa aturan lah seperti itu, tidak ya. tidak ada zolim lagi gitu. Kita tuh takutnya seperti itu Pak Bi. Jadi memang apa namanya kita perbaikan internal dulu. Nah kalau memang sekarang itu dijualnya di semua outlet kita Pak, nggak ada, belum. Ya, ya, gangguan koneksi lagi, agak ngelek. Ada yang telepon Ya, tadi Pak. oh gitu. Mau pesan kue kayaknya Bu ya. Nah, eh, sekarang kalau saya boleh tanya, itu ibu-ibu yang bikin sifon kan nggak cuman Alif saja kan, ada Iya, merek lain yang iya. sifon juga. Nah, menurut Bu Asih, mengapa mereka pilihannya tetap ke Alif dan tidak ke sifon yang lain? Itu apa karena produknya, atau karena reputasi dari namanya, atau karena hal-hal lain? Monggo silakan. Iya Pak, saya sih merasanya mungkin ada unsur branding yang saya sengaja saya tidak apa tidak sengaja saya tuh tahu gitu ya. Waktu dulu kan saya tuh belum paham tentang branding. Taunya branding itu dengan B kecil ya kalau menurut Pak Bi ya. Branding itu ya logo, merek seperti itu ya. Iya, Dulu iya. pemahaman saya tuh begitu gitu. Tapi ternyata branding dengan kapital B itu secara tidak langsung tuh sebenarnya sudah masuk di apa customernya Alif gitu. Jadi Hmm, mereka tuh kalau cari sifon ya Alif gitu. hmm, Mungkin nggih dulu tuh apa namanya dari sisi harga lalu rasa seperti itu yang kalau ibu-ibu kan beda 1.000 2.000 itu pengaruh gitu ya Pak Bia. Jadi hmm, dulu hmm. tuh memang waktu kita belum apa membranding Alif itu ya mereka pertimbangannya harga lalu kemudian Harga, ya. rasa gitu. Ya kalau Hmm, rasa memang apa namanya karena kita memperbaiki kualitas terus misalkan mereka kan senangnya sifon itu hmm, banyak keju gitu ya kita ikuti hmm, kemauan pasar dengan kita apa namanya berikan keju yang banyak gitu tapi dengan harga yang terjangkau. Nah kalau sekarang hmm, setelah saya kenal setelah saya belajar dengan Pak Bi saya belajar branding sedikit-sedikit itu Alif itu memang kita branding supaya apa namanya sesuai dengan ilmunya Pak Bi itu harus di evoke listnya itu memang di apa namanya di pertama gitu ya Pak Bi. Jadi ya, orang kalau di Jogja itu kalau pesen sifon ya Alif ya gitu Alif. seperti ya. Betul. Memang sebetulnya eh, apa namanya itu cita-cita dari orang yang kepingin bangun brand ya. Eh, yang simpelnya itu ya eh, ingat sifon, ingat Alif kan seperti itu. Itu Ya, memang garis finish dari branding itu memang di sana. Karena itu menunjukkan bahwa itu sudah masuk ke dalam top of mind. Ya. ya, Yang Evoklis itu bisa terdiri atas 3 dan 7, Bu. Ya. 3 merek utama yang diingat,
kemampuan manusia mengingat yang langsung kalau kita sebut kategorinya, kita misalnya sifon, ingat apa? Alif gitu. Itu biasanya cuma 3 merek. Setelah 3 merek itu dibantu baru ingat 7 merek. Ya. Sifon itu loh yang di Jogja itu loh, oh Alif gitu. Itu biasanya baru nyampe 7. Jadi kemampuan daya ingat manusia yang normal ya, itu rata-rata 3 top of mind dan 7. Nah, dari 3 top of mind itu yang paling diingat itu kalau bisa merek kita gitu ya. Nah, untuk masuk ke 7 saja sudah sulit, apalagi masuk ke 3 besar. Nah, di dalam kondisi krisis atau keadaan seperti sekarang, pasarnya mengecil, mungkin omsetnya mengecil, tapi yang tidak boleh hilang adalah jangan sampai merek kita keluar dari 3 atau bahkan dari 7 gitu. Nggak diingat sama sekali sama orang lain, itu yang berbahaya. Apalagi kalau mereknya itu banyak gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti sekarang di mana orang tinggal di rumah, Bu, ini pengaruhnya terhadap bisnis sifon Alif ini gimana, Bu? Ada pengaruh penurunan kah atau malah justru meroket? Nah, monggo silakan. Iya. Otomatis menurun sih Pak Bi, karena memang kan DNA kita kan hantaran ya Pak Bi, jadi memang ada penurunan omset gitu. Cuma saya ingat betul dengan pesan Pak Bi terakhir itu bahwa karena kita brand lokal, jadi ya mainnya di lokal saja gitu. Nah itu saya baru merasakan sekarang gitu, karena apa? Setelah kita lihat itu omset yang di outlet-outlet yang di pinggiran kota, artinya bukan outlet yang di tengah kota, itu malah omsetnya bisa survive gitu, bisa bertahan daripada ya outlet yang di tengah kota gitu, benar-benar anjlok gitu ya Pak Bi. Jadi kelihatannya memang kalau yang di pinggiran kota itu masyarakatnya mungkin karena sudah tradisi atau seperti apa saya kurang paham, itu mereka kalau memang ada acara ya kan bisa diantar gitu ya kuenya gitu Pak, tanpa harus mungkin mereka berkumpul gitu ya. Jadi alhamdulillah sih memang masih bertahan Pak, masih survive gitu walaupun memang turun gitu sih Pak. Gitu. Ya, ya. Penurunannya berapa persen Bu ke secara total dari seluruh berapa 10 cabang ya? Iya. Kalau di total untuk yang bulan ini, kalau Maret itu kita masih bisa bertahan Pak, di omset kita masih achieve itu masih 90% bulan Maret gitu ya. Tapi bulan April ketika sudah walaupun Jogja tidak ada PSBB tapi kan sudah mulai ketat gitu ya. Lalu masuk puasa, ini sekitar 50% itu turun. Iya. Ya, ini sebuah fenomena yang terbalik nih Bu, karena banyak teman-teman yang membuat produk jadi, tapi omsetnya naik justru karena bapak-bapak yang tinggal di rumah itu banyak nuntut gitu, banyak nuntut makanan kecil sambil ngopi Cemilan, gitu. ya, Jadi cemilan. Nah ini kelihatannya memang harus diangkat lagi nih Bu, apalagi masuk bulan puasa ya. Masuk bulan puasa itu sebetulnya yang nggak boleh makan kan siang aja Bu. Yeah. Kalau malam kan sampai sahur boleh makan. Nah kelihatannya kalau budaya kita itu cuman pindah makan aja Bu. Tadinya makannya siang, sekarang makannya malam. Ya, seringkali tengah malam ngelilir gitu terus makan. Takut nggak bangun sahur. Gitu. Sahur makan lagi gitu. Jadi menurut saya cuman pindah aja. Jadi itu bukan mengecilkan pasar. Tinggal sekarang mungkin yang perlu dilakukan oleh Ibu adalah lebih banyak usaha untuk menyerang ya. Kalau mungkin selama ini lebih banyak menunggu, jadi orang datang untuk beli. Sekarang harus menyerang. Artinya teman-teman yang di pinggiran itu
coba tetangga-tetangga itu di list down, dicatat namanya, alamatnya, putra-putrinya ada berapa gitu ya. Terus dibuatin yang kecil-kecil, Bu. Ya, kecil-kecil gitu. Terus diantar, dikirim, nah, paket-paket kecil, dikasih tester. Dengan cerita di situ, sudah menjadi tradisi silaturahmi keluarga dengan mengirimkan, nah seperti itu. Jadi itu dibuat cerita, kemudian dikasih bukti bahwa ini loh rasanya kayak gini. Apalagi kan sudah tradisi, cuma tinggal diingatkan saja. Misalnya nih bikin cerita, begitu azan maghrib langsung berbuka, pertama makan kurma, kedua makan sifon alif. Nah, mantap itu Pak. itu dibuatkan cerita gitu ya, atau mungkin hantaran untuk buka puasa, selamat berbuka puasa gitu ya Bu, kasih tester kurma 3 biji sama 1 alif ya. Ini sekedar ide aja. Saya yakin teman-teman di Sifon Alif itu punya ide banyak sekali untuk menggali seperti itu. Karena saya pernah waktu menangani Indomie tahun 95 itu, saya diminta bikin kampanye untuk Indomie gitu. Lalu saya pilih bulan puasa. Waktu itu Ibu Eva, karena beliau bukan Muslim, dia tanya, Pak, orang kalau puasa kan nggak makan, Pak. Kenapa kita harus kampanye di bulan puasa? Saya bilang, Ibu nih nggak tahu. Orang itu kalau puasa, yang dipikirin makanan. Yang dipikirin itu nanti saya buka pakai apa. Itu yang dipikirin. Jadi, nah sekarang coba itu dikapitalisasi, diambil, bahwa jam 12 siang udah diingetin. Buka puasa pakai korma dan alif. Siap, Pak. Nah, itu mungkin akan menjadi, terus budaya antaranya itu dibangkitkan lagi dengan kita bilang bahwa silaturahmi kepada tetangga karena nggak boleh salaman digantikan dengan paket alif buka puasa. Nah, monggo silakan. Iya, benar Pak. Jadi kita harus agresif nih nyerang keluar. Jadi ditawarkan. Jadi langkah pertama bikin tester, dikasih ke alamat berbuka puasa, terus dicatat alamatnya. Terus kasih tahu kalau mau pesan WA nomor sekian. Nah, udah. Tetangga aja Bu, 1 gang, 2 gang gitu udah cukup banyak gitu. Jadi iya Pak. saya pikir begitu. Nah, kalau saya boleh tanya, sifon alif ini ada berapa rasa, Bu? Ada yang original itu rasa apa sih sebenarnya sifon itu? Iya Pak, untuk sifon memang seperti yang saya ceritakan Pak di terakhir itu kan kita memang DNA-nya awalnya hantaran gitu ya Pak. Dan kemudian kalau yang hantaran itu memang hanya beberapa yang artinya best seller seperti itu. Yang original tuh kita memberi pengertiannya itu tidak ada keju potongan di dalam. Jadi hanya toppingnya saja. Jadi topping atasnya itu ada keju seperti itu Pak. Nah selain itu sebenarnya sih rasa-rasa klasik ya seperti coklat gitu, lalu ada kismis seperti itu. Nah tapi berjalannya waktu itu kami memikirkan bahwa ada masalah gitu ketika sifon ini itu ingin dibawa keluar kota seperti itu Pak. Jadi mereka itu kesulitan karena kan kalau yang hantaran itu kalau mau beli ya satu yang besar dengan satu rasa gitu. Nah kemudian juga kotaknya karena agak besar gitu ya. Ini juga pengalaman pribadi saya ketika saya keluar kota terus ada mau bawa oleh-oleh atau titipan teman. Besar gitu. itu ya. Iya, jadi mau masuk cabin juga agak
repot ya gitu Pak. Lalu kalau mau ditaruh di bagasi juga rasanya kok kurang aman gitu ya. Ya, takut Lalu meletot. iya begitu Pak, betul. Lalu kemudian kita memikirkan bagaimana caranya supaya sifon ini bisa dibawa dengan banyak rasa, tapi orang itu bisa nyaman bawanya gitu di cabin bisa Hmm. masuk gitu. Lalu Hmm. dari Alifnya itu sendiri kemudian kita buat second brandnya yaitu Jogja Sifon itu Pak. Jadi di Jogja Oh ya, Sifon ya. itu ya Jogja Sifon itu satu boxnya itu berisi 6 rasa. Jadi 6 rasa itu ada eh, double keju, ada Ini apa ya? coklat. Iya betul Pak. Iya Pak betul. Nah itu ada 6 rasa, ada pandan, ada Ya. kismis gitu. Jadi eh, ada jeruk. Jadi memang satu kotak itu bisa banyak rasa dan teman-teman atau mungkin customer itu eh, bisa memilih lah gitu. Nah, itu yang Hmm. kemudian kita apa namanya? Kita keluarkan dari brandnya Alif sendiri, Pak. Jadi memang Hmm. DNA-nya sudah berbeda gitu ya, Pak ya. Yang satu mungkin lebih Ya, ya, untuk ya. ya lebih untuk ke oleh-oleh gitu. Kalau ini uli-uli, kalau yang ini oleh-oleh Tapi ini gitu. untuk antara juga masih bisa, Bu. Ya. Iya, iya, betul. Kemarin juga ada yang pesen sih ratusan box itu juga ternyata untuk hantaran gitu. Saya pikir kan Iya, iya. kemarin, iya, saya pikir kemarin itu ya karena DNA-nya untuk oleh-oleh gitu orang Hmm. tidak akan melirik untuk hantaran atau uli-uli, tapi Oh ternyata enggak, ya. masih masuk juga I- Pak gitu. Ya. Jadi sebetulnya apa namanya oleh-oleh atau uli-uli ya, antaran atau oleh-oleh itu sebetulnya kan istilah kita. Ya, Tapi konsumen melihatnya tidak seperti itu. Nah, ini yang apa namanya kita harus mulai sensitif terhadap perubahan cara pemasaran. Kalau sebelum tahun 90 itu pemasaran itu fokus kepada produknya. Jadi ya, kalau misalnya Anda bikin iklan gitu, Anda akan cerita, ini ada rasa keju, ada rasa ini, ada rasa ini gitu ya. Jadi itu adalah kalau eh, pemasaran sebelum tahun 90. 90. Lewat dari itu sudah mulai dari kacamata konsumen. Jadi konsumen memandangnya apa gitu. Jadi tadi oleh-oleh atau ulih-ulih itu misalnya. Jadi eh, tidak bicara keju lagi, tidak bicara eh, sifon Coklat. lagi, tapi bicara tentang fungsi daripada produk tadi. Nah, Ya, itu atau misalnya jual kekinian dengan presentasi produknya kita pakai misalnya pakai green tea, pakai Ovomaltine, pakai apa tuh Oreo ya. dalgona gitu ya. Sekarang lagi ngetop dalgona nih. Iya, Ya iya, kenapa iya. nggak bikin sifon dalgona gitu kan? Itu kan bukan lagi produknya, tapi udah ngikut tren. Nah, Ya, ini sudah masuk ke marketing 4.0, yaitu di mana uh, konsumen sudah minta diperlakukan personal. Jadi tanpa disadari oleh Mbak Asih, tapi karena Mbak Asih memang di bidang itu, kalau tadinya satu yang besar dibagi ya, rame-rame, ya. itu istilahnya family size, buat sekeluarga Ya, dipotong-potong, betul. dianggap bahwa lu semua pada deh sama lah rasanya keju gitu kan. Ya, Nah, tapi kalau ini udah personal nih Mbak, ya, ya, ya kan? ya. Jadi konsumen sudah bisa milih, saya mau rasa ini, rasa ini, rasa ini. Jadi sudah masuk ke yang disebut sebagai uh, co-creation. Jadi Hmm. konsumen juga merasakan itu. Apalagi Mbak, ini tambahan buat Anda, diselipin di samping sini mungkin ya, atau di ada kotak lagi, dikasih beberapa botol kecil gitu, atau beberapa bungkus kecil, misalnya dikasih apa yang kekinian ya, dalgona, dalgona apa, saus dalgona atau apa sih, olesan dalgona.
olesan Oke. ovomaltine, olesan, nah itu dia akan milih sendiri tuh, ngeracik sendiri. Oh, Sok keminter berkreasi itu mesti sendiri gitu ya, Pak? dimanfaatin. Ya, Oh, Rias. Jadi siap. di samping ini ada tambahan, diselipin aja, nggak usah diajarin. Nanti Oh dia iya. akan colek-colek sendiri gitu. Jadi itu mungkin akan sesuai dengan anak sekarang. Anak sekarang kan senangnya ya mau bikin-bikin sendiri gitu. Iya, iya, Itu siap, siap, Pak. uh, barangkali bisa menjadi kesibukan buat anak-anak di rumah. Sekarang ini kan anak-anak di Hmm. rumah kan ribet banget ya. Habis belajar lewat online, udah gitu gurusui ibunya, kalau nggak gurusui bapaknya. Nah ini supaya anteng, nah, coba dibikin kreasi apa gitu. Iya, iya. Kanvasnya apa? Kanvasnya ya ini, sifon Jogja ini gitu. Jogja sifon sebagai Siap. kanvas. Silakan mau gambar apa gitu. Iya, Nah, iya, jadi iya. dia akan bilang, paling datang ke ibunya cuma bilang, mak, gue bikin, saya bikin ini nih, aku bikin sifon coklat, gitu. Sifon apa? Padahal ya itu juga dasar. Itu juga ya, Pak. Ya, monggo Iya, itu iya. di siapa tahu yang 50 bisa naik jadi 150. Nah, Amin, 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 Pak. Iya, iya. ya dibahas sama teman-teman mungkin, dan ini juga teman-teman yang mendengarkan ya, ini supaya mendapat inspirasi juga bahwa eh, perilaku orang di rumah itu yang harus menjadi sumber daripada inspirasi kita. Jadi ketika tinggal di rumah, perhatiin suami ngapain, bapaknya nih ngapain nih kerjanya. Oh kalau pagi gini gini gini, ikutin aja tuh. Oh ngopi, nanti ngambil kuaci, nanti ngambil apa gitu. Terus berapa kali nengok ke dapur. Nah itu ada, dicatat aja Bu. Berapa kali Oh bapak iya. ini masuk dapur gitu ya. Udah gitu, ibu ngapain? Oh, ibu ngapain? Biasanya arisan sekarang tinggal di rumah. Nanti udah capek WA-an, nah mulai masak. Masaknya apa? Diperhatikan di situ. Sampai anak-anak. Nah, anak-anak ini biasanya korban paling enak untuk dimainkan. Iya, iya, Pak. Iya. Baik, baik. Oke, mudah-mudahan ketangkep ya Bu, anunya ya, idenya ya. Insya Allah. Iya. Nah, em, di 10 bakery-nya Mbak Asih itu lokasinya di mana aja? Di Jogja semua atau ada di luar Jogja? Yang 9 itu ada di Jogja, Pak. Satu di Klaten, gitu. Jadi, Oh, eh, ya memang dari 9 outlet kita itu kebanyakan di pinggir-pinggiran mengepung Jogja lah gitu ya, kalau bisa iya, iya, dibilang iya. sih. Jadi hanya satu yang kita taruh di kota itu pun baru di akhir-akhir ini gitu. Jadi memang saya mau scale up itu sebenarnya agak takut-takut Pak. Biasalah Hmm. mental bloknya UKM gitu ya Pak. Sampai ya, jadi mau scale up itu apa namanya mentalnya harus disiapkan dulu gitu. Jadi 2019 itu sampai 2019 outlet kita itu baru 4 Pak, dan memang apa saya tuh kan kepinginnya kalau punya outlet tuh ya asetnya kita beli seperti itu. Tapi Hmm. kemudian ada satu peristiwa yang kemarin saya harus ikut workshopnya Pak Bi juga, yang bayar pajak sisa banyak itu Pak. Jadi itu merubah mindset juga gitu ya Pak ya. Iya, iya, Ternyata iya. harus ada apa namanya strategi gitu. Jadi setelah itu setelah Ya, 2019 itu kita siapkan apa namanya dari mulai alat gitu untuk scale up, itu di 2020 ini bisa dibilang ngebut gitu Pak. Jadi dari hmm. waktu Januari sampai April ini kita buka 6, hampir 6 cabang gitu. Jadi benar-benar ngebut gitu Pak. Karena ya Ya, saya ya, mungkin ya. ya karena apa secara ilmunya ya Kapasitasnya sekarang naik ya. ya kapasitas Ya. produksi juga naik gitu karena kita juga sudah memakai mesin. Jadi untuk Hmm. apa kapasitas produksi kita berani gitu. Kemudian Ya, ya. eh, memang rencananya kita di 5 apa namanya 4 kabupaten di Jogja, satu kota itu kita
strateginya memang harus ada outlet gitu. Jadi orang Ya, dari distribusinya itu terpenuhi gitu, Pak. ya, Ya, ya. Jadi nggak harus susah. tetap masih ada central kitchen, Bu ya? Iya, kita memang central kitchen sih Pak Central untuk kitchen, produksi oke. sekarang masih central Kemudian kitchen. delivery-nya di drop ke masing-masing outlet gitu. Iya, Nah, iya. kalau nanti misalnya ada pembeli yang beli lewat WA, itu di drop-nya oleh outlet terdekat, begitu. Betul. Biasanya kita tawarkan mau diambil di mana gitu ya, di outlet terdekat dengan lokasi beli apa mereka gitu Pak. Jadi ya memang kita membuka apa namanya outlet itu juga melihat database customer Pak. Jadi Hmm. apa namanya karena kita ada database, kita lihat oh iya di daerah sana itu oh pemesanan kue hantaran ini tinggi gitu. Jadi kita bukakan outlet di sana gitu. Jadi enggak surveinya sih lebih apa namanya nggak muluk-muluk gitu ya surveinya itu kita dari database-nya seperti itu Pak Iya, gitu. Jadi ketika kita tahu setuju, oh di sana setuju. ya sering antar pesanan gitu berarti kan Ya, memang ada peluang ada pasar di situ gitu jadi memang apa namanya ya langsung alhamdulillah tuh langsung terbukti gitu ya ketika outlet kita running itu mhm. omsetnya langsung ada gitu dan alhamdulillahnya ya langsung bagus gitu Pak karena Iya, memang iya, iya, sudah ada pasar di situ gitu. iya, iya. Saya setuju bahwa riset dan survei itu nggak usah terlalu detail ya. Karena sebetulnya orang Jogja mau bisnis di Jogja eh, berbasis perilaku orang Jogja mestinya ya sudah tahu lah, nggak Iya perlu iya Pak. diriset lagi. Yang melakukan riset dan melakukan apa namanya membutuhkan mengetahui perilaku orang Jogja itu kan orang di luar Jogja gitu. Riset dan Iya. survei itu adalah perilaku dari perusahaan multinasional, Mbak. Karena Hmm, mereka dari baru tahu. Oke. negara pusatnya, kantor pusatnya di New York, datang ke Jogja, nggak tahu perilaku orang Jogja, disurvei kan gitu. Tapi Ya. kalau orang Jogja, lahir di Jogja, besar di Jogja, untuk tahu perilaku orang Jogja ya nggak usah pakai survei. Kalau menurut saya loh ya, menurut saya Iya gitu. iya Pak. Malah dulu saya bilang sama apa orang Amerika yang ngajari saya itu, saya bilang gini, uh, my culture is inside my blood, Siap ticking siap. every time, every second. Jadi lu nggak usah ngajarin gua soal perilaku orang Indonesia. Tapi Iya surveinya iya. gini, ya surveinya siapa yang bikin survei? Mahasiswa Hmm. atau siapa? Nah itulah kira-kira Mbak ya. Jadi saya Ya. setuju, apalagi UKM sudah lah. Tetangga saja diajak ngobrol udah tahu lah hasil. Atau tanya tukang sayur, nah itu Iya. tukang sayur itu udah melakukan survei. Ini bapak ini rumahnya nomor sekian, senengannya, oh dia senengannya bayam tuh, senengannya beli setiap hari kangkung, nggak bisa aja. Malah akurat ya Pak ya. Malah malah akurat, nggak pakai macam-macam. Nah itu. Tapi pemasaran lewat online sudah Bu ya, Hmm. sudah dilakukan ya. Online itu kita belum maksimal sih ya Pak gitu karena memang Ya, ya. sebelum pandemi itu kalau pasarnya artinya kan begini Pak hantaran itu kan di Jogja itu juga ada trennya ya kalau kita lihat Hmm, tiap tahun itu kan kita perhatikan itu memang ada trennya gitu jadi eh, karena di Jogja itu apa kalau dibilang itu apa bulan Jawa itu ya Pak ya ada yang bagus hmm, bulan bagus itu apa pasti omsetnya tinggi karena hmm. tradisi hantaran itu apa menyesuaikan bulan bagus gitu ya kata kata Ya, orang ini ya Pak gitu. ya. Jadi kita lihat
trennya itu juga sih untuk Ya, apa namanya untuk hantaran ini. Iya, ya, ya, betul. Eh, Pasaran juga ya, Pon Wage Kliwon juga iya, iya betul. pengaruh. Masih seperti itu tradisinya sih. Iya. Jadi menurut saya potensi untuk dikembangkan masih besar sekali. Apalagi kalau kita melihat, kita ulik lagi itu, yang namanya perilaku budaya lokal, itu akan cukup banyak potensinya. Ini masih ada waktu untuk jawab beberapa pertanyaan. Eh, Andri Sebelasya, baru tahu kalau beliau foundernya. Sering dapat kalau ada tetangga hajatan merek ini. Monggo ini pasti orang Jogja ini. Iya, iya, salam kenal buat Mas siapa tadi ya, Pak? Andre, Andre. Mas Andre, iya, salam kenal Mas Ya, Andre. tempat saya putus-putus jaringan ya udah. Malam Pak Subiakto, oke. Dari Tri Lestiono, terobosannya yang dilakukan Alif apa Umpi selama masa pandemi ini? Nah, tadi udah kita bahas ya, Mbak. Jadi Iya, iya, Pak. Mas Tri sudah mendengar sendiri. Yusuf Mansur New. Ini asli apa? Ustadz Yusuf Iya, Mansur. Pak, kaget saya. Aduh, Ustaz. Masya Allah. Indomie buat Mindo. Hehehe, pulang taraweh. Pulang taraweh ini makannya Indomie nih, Ustadz Yusuf. Apa kabar Ustadz? Sehat selalu ya. Ini saya selalu menunggu-nunggu postingannya Ustadz nih. Saya suka lucu-lucu. Sama, Oke, Pak. ya Ustadz bisnis. Oke, belajar dari para ahli. Makasih Pak Pepe Ganteng. Oke, siap. Mudah-mudahan setiap sore saya live ini masih ada manfaatnya buat teman-teman. Naning Retno, ini dari Qatar nih Mbak. Mbak Oh, Naning iya. Retno dari Qatar, silakan disapa. Ini salam kenal Mbak, katanya insya Allah. Oh, iya. Salam Uh, kenal juga, Kak Naning. jadi, ya konon beliau ini selesai pandemi ini akan balik ke Indonesia dari Qatar dan akan buka usaha. Nah, siapa tahu Oh, nanti bisa berpartner dengan amin, Mbak amin. Asih. Nah, Marslin, kuenya pernah dikirim sampai luar kota pakai ekspedisi, Bu. Nah, oh Mbak Nani ini tetangga di Jogja, Pak. Ternyata. Oh, Ya, nanti kapan-kapan janjian kalau sudah balik ke Indonesia. ya. Ini apakah bisa lewat ekspedisi, Bu? Kuenya dikirim keluar kota. Ya, belum pernah coba sih ya Pak. Jadi mereka tuh lebih kalau ke Jogja buat oleh-oleh. Saya pernah di Hmm, bandara juga melihat orang bawa gitu ya. Tapi kalau hmm. dikirim by ekspedisi karena memang kita tidak ada pengawet dan eh, hal seperti itu memang lifetime-nya Riskan itu ya. pendek Pak. Ya, Iya, 3 hari gitu ya. Kalau ya, ya, ya. ekspedisi yang apa namanya saya nggak bisa memastikan bisa sehari sampai gitu riskan juga sih. Sekarang banyak ekspedisi yang 1 hari nyampe loh, Mbak. Jadi mungkin Oh perlu ya siap. dipikirkan karena Ya, kalau oleh-oleh itu kan orangnya harus datang ke Jogja ya. sebagai bukti bahwa sudah ke Jogja bawa Sampai pulang oleh-oleh kan gitu. Nah sekarang ya, kan nggak boleh terbang nih Mbak, jadi ya ya, harus oleh-olehnya yang diterbangkan ya. Mungkin ya. perlu dipikirkan Harus juga itu, saya dipikirkan kira. Pak. Ya. Ya, Mbak Nauliha, Naulih, ya. Eh, Sukses selalu untuk Alif Bakri, semoga bisa menjadi pusat oleh-oleh khas Jogja ya Bu Asih. Amin. Amin. Makasih Mbak Nauliha. Ya, cengkeh pala minumanku.
live setiap hari ini sangat bermanfaat, Pak. Saya jadi belajar banyak. Semoga Pak Bi selalu sehat. Alhamdulillah kalau waktu yang kita wakafkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, saya lupa tadi jam berapa ya kita mulai karena tadi yang nelpon Aldi, jadi saya malah lupa tadi kita mulai jam berapa. Jam 8 kurang 5 menit Tadi mulai, Pak. Oh gitu ya? Ya. Oke. Baik. Nah, sudah nggak ada pertanyaan, kayaknya sudah merasa cukup dan mungkin sudah melihat Alif sudah memberikan inspirasi dan Alif sudah tahu apa yang mesti dilakukan, baik di dalam di masa pandemi ini maupun sesudahnya. Ini yang saya mau melakukan survei juga nih, Mbak. Jadi buat Mbak Asih dengan bisnis yang sudah ada dan dengan dengan pengalaman yang sudah ada, dengan kondisi sekarang ini, ilmu apa yang masih dibutuhkan oleh Mbak Asih untuk persiapan ketika nanti selesai pandemi? Silakan, monggo. Ya. Kalau kelihatannya ini ya Pak, kalau saya melihat itu yang selama pandemi ini tidak terlalu banyak berpengaruh itu adalah di digital marketing ya Pak ya. Jadi saya pikir memang kalau Alif sendiri kan masih banyak offline-nya gitu ya Pak. Dan ketika sekarang pandemi itu benar-benar terasa gitu dampaknya gitu. Mungkin kita ini walaupun statusnya adalah UKM seperti itu harus banyak belajar untuk berpindah ke model bisnis yang dulu mungkin Pak Bi pernah cerita sama saya 4.0 itu ya Pak ya, dari mulai awal sampai akhir itu memang kita pegang gitu. Jadi ketika misalkan ada pandemi atau tidak ada pandemi itu kita bisa jalan gitu. Jadi jalan di masa terus pandemi di masa pandemi ini memang kita harus banyak belajar sehingga ketika pandemi lewat ya. Baik. Ya, memang kita juga menyiapkan aplikasi UKM 4.0 yang menggunakan sistem jaringan ya, jadi ada agen, reseller dan seterusnya. Nah, reseller pun juga kita bisa batasi daerahnya. Jadi misalnya Mbak Asih ini cuma mau di Jogja saja, maka resellernya juga bisa Jogja saja. Dan kemudian yang minta misalnya sekarang dari Gejayan gitu, mau beli produk Anda, itu hanya bisa membuka toko online-nya reseller Gejayan, nah, gitu. Atau outlet-nya Gejayan gitu. Jadi dengan demikian betul-betul bisa terlokasi karena kita menggunakan yang kita sebut sebagai Google Map atau Google apa gitu ya. Nah itu sehingga reseller di lokasi itu pasti dihubungi oleh lokasinya. Itu model marketing kekinian, Mbak ya. Itu saya kira memang kalaupun misalnya Anda tidak menghubungi kami juga akan menawarkan karena ke depan itu emang kita mau nggak mau harus menggunakan cara itu. Ya. Baik, nampaknya sudah cukup untuk malam ini. Saya juga udah lapar, belum makan malam. Tadi baru makan 3 potong kurma dengan 1 buah sifon ya. Sifonnya belum dikirim tapi. Baik. Silakan
Mbak Asih ditutup pesan-pesan buat teman-teman. Oh ya, tolong dikasih tahu kalau teman-teman di Jogja mau beli, itu alamatnya di mana, menghubungi siapa, gitu. Oh, persis. Kemudian pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Iya. Ya, teman-teman, ini pengalaman saya pribadi seperti itu ya. Eh, Ketika kita memulai suatu usaha itu jangan takut untuk bermimpi. Saya dulu juga nggak punya mimpi punya outlet 10 atau berapa gitu ya. Tapi karena apa namanya saya punya mimpi tadi dan belajar terus, artinya walaupun kita UKM itu jangan punya mental block gitu ya. UKM tuh nggak perlu begini, UKM tuh nggak perlu belajar branding,